Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Ibu harap semoga kalian di sana tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa untuk tetap menjaga 3K ya, kesehatan, kebersihan dan ketertiban. Dan jangan lupa untuk tetap cuci tangan dan gunakan masker. Qabla nabda dirasatana hadal yaum hayya nabda bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, jangan lupa untuk mengisi absen terlebih dahulu di e-learning ya. Baik, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas materi tentang bab 3, yaitu tentang al-madrasatu. Materi pokoknya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini di pembelajaran kita yakni tentang isim mufrad, isim tasniah, dan isim jamak. Apakah ada yang mengerti apa itu isim mufrad, apa itu isim tasniah, apa itu isim jamak? Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang isim mufrad, isim tasniah, dan isim jamak. Silahkan diperhatikan, disimak, dimengerti. Silakan disimak, dipahami baik-baik ya. Nah, jadi apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah isim atau kata yang menunjukkan arti satu. Kenapa di sini menunjukkan arti kata satu? Karena nantinya dia memang benar-benar memiliki satu makna saja. Misalnya langsung saja kita ambil contoh, yakni ja'a muslimun. Artinya telah datang seorang muslim. Satu orang muslim saja, seorang muslim. Jadi muslimunnya itu termasuk isim mufrad. Seperti itu. Karena isim mufrad hanya seperti itu, intinya isim mufrad adalah kata yang memiliki arti satu saja, seorang saja. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah isim tasniah. Apa itu isim tasniah? Isim tasniah adalah isim atau kata yang memiliki makna dua atau ganda. Lah, jadi di sini karena isim tasniah itu memiliki arti dua, berarti langsung saja kita ambil contohnya seperti ja'a muslimani. Lah, seperti itu. Di sini ja'a telah datang, muslimani dua orang saja. Dua orang. Berarti kalau tadi isim mufrad satu orang, kalau tasniah itu berarti dua. Baik itu benda, ataupun nama orang, ataupun nama hewan, ataupun nama buah-buahan sama, memakai seperti itu. Nah, di sini pada isim tasniah itu nanti ada pembentukannya. Jadi misalnya ciri-cirinya nanti kalau pada isim tasniah itu ketika dia rofa, jadi nanti dia itu Jadi ketika dia rofa, nanti dia itu ketambahan alif nun di belakangnya lah. Jadi seperti ini misalnya. Kalau pada isim mufrad ja'a muslimun, muslimun saja, muslimun, tidak ketambahan apa-apa. Tapi jika di isim tasniah, dia ketambahan alif nun agar makna itu menjadi dua. Jadi contohnya kalau tadi muslimun saja, sekarang muslimani, seperti itu. Nah, ketika rofa dia ketambahan alif nun. Namun ketika dia nasab dan jer, dia ketambahan ya nun. Jadi kalau yang rofa contohnya seperti ini, ja'a muslimani. Namun ketika dia rofa, namun ketika dia nasab dan jer, dia ketambahan ya nun. Jadi ja'a
muslimaini. Seperti itu. Nah, kemudian kita langsung kepada isim jamak. Isim jamak, apa itu isim jamak? Isim jamak adalah isim atau kata yang memiliki makna 3, 4 atau seterusnya. Itu misalnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 100 itu nantinya menggunakan isim jamak. Nah, isim jamak di sini dibagi menjadi 3. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim di sini adalah jamak yang menunjukkan arti laki-laki banyak dan beraturan. Kenapa dia disebut beraturan? Iya, karena dia itu memiliki ciri-ciri seperti itu. Dia itu beraturan nanti seperti laki-laki. Dia itu punya ciri-ciri, harus ketambahan apa gitu di belakangnya. Maka itu karena dia dibilang beraturan karena memiliki ciri-ciri. Kemudian apa saja ciri-ciri jamak mudzakkar salim? Ciri-ciri jamak mudzakkar salim itu misalnya ketika dia rofa, dia di belakangnya itu ketambahan waw nun. Namun ketika dia nasab dan jar, belakangnya itu ketambahan ya nun. Misalnya seperti apa? Jadi misalnya seperti ini. Ja'a muslimuna. Kan sebenarnya kata awal kata mufradnya muslimun ya muslim. Namun ketika dia itu jamak mudzakkar salim, dia ketambahan waw nun. Jadi ja'a muslimuna. Ketika nasab dan jar, dia ketambahan ya nun. Misalnya nih seperti ja'a muslimina, seperti itu. Kan belakangnya ya nun, seperti itu. Namun ketika pada jar, contohnya seperti marortu bil muslimina. Nah, kenapa dia jar? Karena marortu bi-nya itu kan huruf jar, bi muslimina. Jadi seperti itu, ketambahan ya nun. Nah, jamak mudzakkar salim itu ada persyaratannya juga. Apa itu persyaratan jamak mudzakkar salim? Nah, di sini persyaratan jamak mudzakkar salim itu ada 2. Yang pertama itu tentunya dia itu harus mudzakkar, namanya saja jamak mudzakkar salim, berarti dia harus mudzakkar. Apa mudzakkar itu? Yang mudzakkar ini adalah yang menunjukkan laki-laki. Itu persyaratan yang pertama. Namun persyaratan yang kedua itu apa? Persyaratan yang kedua itu adalah harus berakal. Jadi kalau dia tidak berakal, dia bukan jamak mudzakkar salim, seperti itu. Nah, jamak yang kedua adalah jamak muannats salim. Apa itu jamak muannats salim? Jamak muannats salim adalah jamak yang menunjukkan arti perempuan banyak yang beraturan. Jadi kalau tadi laki-laki, sekarang yang perempuan, tapi dia itu beraturan. Kenapa disebut beraturan? Karena dia memiliki ciri-ciri, tanda-tanda. Nah, ciri-ciri jamak muannats salim di sini adalah dia di belakangnya itu ketambahan alif ta. Nah, misalnya pada rofa, dia yang penting rofa nasab jar, dia itu selalu ketambahan alif ta. Misalnya pada ketika dia rofa, misalnya seperti ini. Ja'at al-muslimatu. Seperti itu. Ja'at al-muslimatu, seperti itu. Kan belakangnya sudah jelas alif ta tu gitu, seperti itu. Namun ketika dia nasab adalah misalnya contohnya seperti ini. Ra'aitul muslimati. Nah, sama kan belakangnya juga ada alif ta-nya. Nah, namun ketika dia jar seperti biasa, dia pastinya ada huruf jarnya. Misalnya seperti
marortu bil muslimati, seperti itu. Baknya ini kan huruf jar, jadi nanti bil muslimati belakangnya juga dibaca kasroh huruf jar, seperti itu. Nah, jamak yang ketiga adalah jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah jamak yang memiliki makna jamak, yang memiliki arti banyak, tapi dia itu tidak beraturan. Nah, kalau jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, ini kan jamak yang banyak tapi mereka itu beraturan. Nah, kalau di jamak taksir ini dia itu banyak tapi tidak beraturan. Nah, jelas tidak beraturan karena dia juga tidak memiliki ciri-ciri, tidak ketambahan huruf apapun di belakangnya, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kalau itu jamak taksir? Nah, cara agar kita dapat mengetahui apa itu jamak taksir, ini misalnya kata ini jamak taksir apa bukan sih? Nah, itu nanti caranya bisa dilihat di kamus atau melalui hafalan kita sendiri, seperti itu. Jadi itu emang harus dihafalkan atau melihat kamus agar kita tahu itu jamak taksir apa bukan, seperti itu. Misalnya contoh jamak taksir itu misalnya seperti ketika rofa itu misalnya seperti ja'ar rijalu, ar-rijalu ini adalah jamak taksir, seperti itu. Karena ar-rijalu ini jamak dari isim mufradnya ini kan rojulun. Lah, kalau jamaknya ini ar-rijalu, dia tidak beraturan, tidak ketambahan apa-apa kan? Seperti itu. Namun ketika nasab dan jar, kalau nasabnya ra'aitur rijala, seperti itu. Ketika dia jar, dia ketambahan huruf jar. Contohnya marortu birrijali, seperti itu, ada huruf jarnya dan dibaca li, birrijali, seperti itu. Contoh-contoh lainnya jamak taksir misalnya kutubun, dia itu kan isim mufradnya kitabun, tapi jamaknya kutubun. Nah, itu tadi sedikit materi tentang isim mufrad, isim tasniah, dan isim jamak. Lah, apabila ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti, dan ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau bisa juga ditanyakan melalui WhatsApp. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian karena telah menyimak video, menyimak penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan pelafalan, kesalahan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf dan terima kasih untuk atas perhatiannya, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.